Halo guys, hari ini aku mau masak sop janda atau sop Jawa Sunda. Nah, di sini ada beberapa bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Di antaranya ada bawang merah, bawang putih, kayu manis, kemiri, cengkeh, pala, dan juga ada jahe. Selanjutnya di sini bahan yang paling penting dari sop janda ini adalah cabai rawit. Jadi khasnya di resto-resto itu yang paling banyak, yang paling terkenal itu cabai rawitnya guys. Nah kayak gini. Di sini aku pakai 1 ons aja, itu udah cukup banget karena ini cabainya cabai yang pedas banget gitu ya guys gitu. Dan kalian kalau misalnya mau buat ya tergantung kesesuaian kalian sukanya kayak gimana. Selanjutnya di sini ada penambah cita rasa yaitu daun bawang dan juga ada seledri. Ini secukupnya aja tergantung dan sesuai selera kalian. Nah, hal yang paling penting dari sop janda ini adalah si iga ya. Jadi di sini aku pakai iga sapi dicampur dengan tulang ayam. Nah, kenapa sih aku campur ini? Karena aku sendiri tipe yang nggak terlalu doyan sapi banget, jadi pengennya di mix gitu sama ayam. Jadi biar nggak terlalu pusing gitu kan ya. Jadi ini dicampur biar lebih enak gitu. Kemudian di sini yang paling penting adalah si iga sapi dan si ayamnya ini direbus dulu ya guys, terlebih dahulu sebelum dibikin sop. Nah, rebusannya ini udah pakai bawang putih plus jahe dan juga daun jeruk. Nah, kenapa sih pakai daun jeruk? Gunanya biar nggak bau gitu ya. Aku tipe yang suka kalau makan daging itu bening gitu, jadi nggak terlalu menyengat. Untuk daun jeruknya itu optional ya guys. Jadi kalau misalnya kalian masih suka daging sapi yang baunya menyengat gitu, kalian bisa pakai jahe dan bawang putihnya aja. Nah, sebelumnya kita harus dulu masak si bumbunya ya, yang tadi udah kita siapkan, kemudian di blender dan dihaluskan seperti ini. Nah, di sini kita masak dulu bumbu halusnya. Untuk resep lengkapnya ada di deskripsi box ya guys. Nah, di sini diusahakan bener-bener masaknya sampai harum ya. Setelah lumayan harum dan juga benar-benar mendidih, kita nanti baru campurkan bahan-bahan yang lainnya secara bersamaan. Setelah bumbu pelengkap itu dimasukkan, usahakan diaduk ya guys agar wanginya atau aromanya keluar. Jadi ini masak dulu beberapa saat sampai benar-benar agak mengental dan surut, baru nanti ini siap untuk dimasukkan ke dalam rebusan air. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, setelah itu di sini kalian mempersiapkan rebusan air yang sudah mendidih. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian tadi lagi masak si bumbunya itu, kalian lagi rebus ini airnya gitu. Jadi biar lebih hemat waktu. Oke, ketika udah dimasukin si bumbunya ke dalam rebusan air, usahakan kalian aduk ya. Jadi biar bener-bener meresap gitu dan wanginya atau aromanya keluar. Nah, ini tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar si air rebusannya itu mendidih banget gitu ya guys. Baru nanti dicampur lagi. Nah, ini udah bener-bener mendidih ya guys. Jadi bisa langsung dimasukin si iga sapi dan juga ayamnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah dimasukin iga sapi dan ayamnya, kurang lebih 3 menit kalian tunggu dulu, baru nanti dimasukin lagi si cabai rawitnya ya guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kalian diamkan lagi selama beberapa saat, baru kalian campurkan bumbu-bumbunya ya.
Nah, bumbu di sini kayak garam, kemudian juga gula, serta penyedap, dan juga tambahkan bumbu merica atau merica bubuk ya guys. Jadi ini sebenarnya opsional, secukupnya, takarannya sesuai sama kalian gitu. Kalau misalnya kalian suka agak gurih ya tambahkan penyedapnya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak terlalu suka, penyedapnya bisa di skip, kalian bisa ganti sama gulanya aja. Jadi biar lebih enak gitu. Sebenarnya juga tanpa penyedap kalian bisa pakai garam aja karena memang kaldunya si dari ayam sama si iga sapinya juga udah cukup kok. Lalu setelah ini kalian tunggu lagi. Ini nunggunya nggak lama kayak di awal pas ngerebus. Kalau pas ngerebus kan kalian perlu waktu 1 jam ya agar benar-benar si dagingnya empuk. Tapi kalau misalnya ini kalian cuma perlu waktu 20 menit bahkan udah bisa ya, udah matang gitu ya. Nah, jadi kayak gini sampai benar-benar mendidih selama 20 menit baru kalian masukkan si seledri dan bawang daunnya. Ini udah tahap akhir karena kalian udah bisa cicipin dan udah bisa makan juga. Ini cuman sebagai cita rasa aja gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen agak asem bisa tambahin juga dengan tomat. Tapi kalau misalnya aku sendiri gak terlalu suka sama tomat, maksudnya dimasukin ke sini, jadi cukup kayak gini aja. Setelah bawang daun dan seledrinya ini tercampur ya, kurang lebih kalian aduk dulu. Setelah itu tunggu 2 menitan atau 3 menitan gitu ya, biar tercampur si aromanya dengan bumbu kaldunya. Setelah itu baru bisa dihidangkan. Oke guys, gitu aja resep kali ini. Ditunggu untuk next videonya tentang resep masakan terkini. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa share, like, and subscribe. So happy watching and enjoy video.